Berikut ini saya akan memberikan tutorial simple dari pemakaian mesin jahit Singer 2250. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya. Setelah kita nyalakan, siapkan benang yang akan digunakan, masukkan ke sini, lalu berikan penahan benang. Setelah selesai, kita ambil dulu spool yang ada di skoci. Caranya kita angkat bagian ininya, lalu keluarkan spoolnya. Untuk mengisi benang di dalam spool, kita ikuti petunjuk ini yang ada gambar garis putus-putus. Lewatkan ke sini. Setelah masuk, lewatkan ke sini. Lalu kita masukkan benangnya ke dalam spoolnya dari dalam keluar. Setelah selesai, kita taruh di sini, kita masukkan, lalu dikunci. Sambil dipegang benangnya, maka pedal dapat diinjak. Setelah terisi sedikit, kita gunting sisa benangnya, kita bisa isi kembali. Setelah terisi penuh, kita berhenti, lalu buka kunciannya, keluarkan spoolnya, kita bisa potong. Nah, sekarang spoolnya kita masukkan ke dalam skocinya. Yang harus diingat adalah spool yang digunakan harus yang berbahan plastik, tidak boleh dengan menggunakan spool yang berbahan besi. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumahnya kembali. Caranya sama, diangkat lalu didorong. Setelah terpasang, kita tutup. Kita sekarang berlanjut ke mengisi benang di dalam jarum. Kita ikuti langkah yang ada angka 1 yang ini. Jadi di garis yang tidak putus-putus, benang kita lewatkan ke sini, turun ke bawah 2, lalu ketiga. Setelah itu naikkan jarumnya, jangan keluar. Yang keempat, harus diingat pada saat mengisi benang di jarum, sepatu harus diangkat, tidak boleh sepatu di bawah. Lalu kita setelah 4 turun ke 5, lalu jangan lupa dimasukkan ke dalam sini. Kita masukkan benangnya ke dalam jarum. Setelah selesai, sekarang kita pancing dengan cara menurunkan jarum ke bawah. Kita pancing benang yang di bawah. Lalu ini setelah benangnya tertarik, kita rapikan, putus. Maka mesin jahit ini siap untuk digunakan. Setelah benang siap dipasang ke dalam jarum, maka sekarang kita siapkan kain, lalu letakkan di bawah sepatu, turunkan. Nah, sekarang saya akan mengajarkan untuk cara memilih pola-pola yang ada. Pada Singer 2250 ini terdapat sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pola di Singer 2250. Cara untuk memilih pola tersebut kita hanya dengan memutar bobin ini ke kanan. Jika kita mau ke kiri juga bisa. Saya akan berikan contoh pada masing-masing pola. Nah, kita sekarang akan belajar untuk memilih pola-pola yang ada. Misalkan pola pertama yang saya pilih ini jahit lurus, lalu untuk lebar jahitannya saya pilih 1. Saya akan memberikan perbedaan dengan pola jahitan yang lebarnya 2.
3, dan yang keempat. Di sini tidak terlalu kelihatan ya bedanya lebarnya. Nah, untuk bisa lebih melihat jelas, saya akan memberikan contoh di zigzag. Kita putar saja ini. Yang perlu diingat pada saat Anda memilih pola, jarum harus ada di atas sepatu. Jadi pada saat Anda menggerakkan memutar polanya, jarum selalu bergerak. Misalkan saya pilih pola zigzagnya ini. Oke. Sekarang saya kecilkan kembali ke 1, kemudian menjahit. Lalu saya pilih yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Di sini dapat terlihat bedanya. Pada saya pilih jarak jahitan 1, 2, 3, dan 4, maka jahitannya akan semakin lebar. Sedangkan untuk yang zigzag, pola zigzagnya ini, kita bisa lihat gambarnya. Ini Anda bisa menentukan tinggi zigzagnya. Nah, saya contohkan. Saya kembalikan kepada yang 1. Sekarang yang zigzag ini ya, pola ini akan saya tunjukkan dengan jarak lebarnya 1. Kita pilih dari yang paling kecil, lalu kita naikkan sedikit, naikkan lagi, ini sudah yang paling ujung. Terlihat bedanya. Ini pola jahitan dari yang zigzagnya rendah, sedang sampai tinggi. Jadi ketika kita ingin mengatur zigzag, jahitan zigzag yang agak lebih tinggi, kita dapat menggunakan cara seperti itu. Nah, saya akan menunjukkan pola-pola yang lain yang ada di mesin jahit ini. Pola selanjutnya, pola-pola yang ada pada mesin jahit Singer 2250. Lalu untuk bagian ini digunakan, di sini ada tulisan tension, tegangan ya. Jadi untuk mengatur ketegangan kain jahitan di bagian bawahnya. Biasanya orang menggunakan ketegangannya biasa sampai 4. Nah, saya akan menunjukkan perbedaannya. Saya contohkan dari yang 1 ya. Saya contoh untuk jahitan ini. Oke. Dibandingkan dengan yang ini. Saya buat 7 dari 10. Pada depan jahitan tidak terlihat perbedaannya. Di sini ketika saya buat 7, kain akan mengkerut karena terlalu tegang. Sedangkan yang di sini benang tidak terlalu kencang menjahit. Dia bisa dapat dengan mudah tergeser-geser.
Di bagian belakang dapat terlihat ini untuk ketegangan yang pertama, dia menjahit tidak terlalu kencang. Beda dengan yang keempat, tadi saya pertama kali gunakan yang keempat, mereka menjahit kencang. Sedangkan ini yang ketujuh lebih kencang lagi. Nah, jadi jika Anda ingin mengatur ketegangan, kekencangan dari jahitan, Anda bisa mengaturnya di sini. Biasanya kami sarankan menggunakan yang keempat. Sekarang saya akan mengajarkan untuk menjahit, membuat jahitan kunci atau jahitan mundur ya. Di mesin jahit Singer ini juga tersedia jahitan mundur atau jahitan kunci. Kita menggunakan tombol yang ini, kita tekan agar dia bisa menjahit mundur. Nah, biasanya jahitan mundur digunakan untuk jahitan lurus. Kita putar dulu polanya, kita pilih yang jahitan lurus. Misalkan saya pilih yang ini, kita tentukan dulu jaraknya. Saya buat 2 saja. Oke, kita jahit sedikit. Kita buat jahitan mundur, ditekan, sambil ditekan, jangan dilepas. Setelah selesai kita jahit lagi. Lalu ketika kita mau selesai menjahit, kita kunci, tekan. Nah, bisa kelihatan ya jahitan mundurnya. Jadi jahitan lebih kuat, tidak mudah untuk gampang copot. Setelah itu saya akan menunjukkan cara untuk membuat lubang kancing. Sebelum Anda membuat lubang kancing, Anda harus memperhatikan kain yang digunakan. Apakah kain itu adalah kain yang mempunyai rongga-rongga yang banyak atau yang cukup rapat. Pada kain yang saya gunakan, karena rongganya cukup banyak, maka saya gunakan sepatu pembuat lubang kancing. Sepatu khusus dapat digunakan untuk membuat lubang kancing. Caranya, kita lepaskan saja sepatunya di bagian belakang ini, kita tekan. Setelah selesai ditekan, siapkan sepatunya, letakkan bagian besi ini tepat di bawah penyangkut sepatu. Setelah itu kita turunkan sepatu. Ketika sudah pas, dia akan terpasang secara otomatis. Jangan lupa masukkan benangnya ke dalam sepatu. Lalu letakkan benangnya tepat di tengah-tengah sepatu. Setelah itu kita masukkan kainnya. Atur di mana Anda ingin membuat semakin panjang lubang sepatu atau semakin pendek. Saya akan mengatur sebesar ini. Kemudian saya letakkan sepatunya. Setelah selesai, sekarang kita menuju ke polanya. Pada Singer 2250 ini terdapat 4 langkah untuk membuat lubang kancing. Langkah pertama, kita putar dulu. Langkah pertama ini, lalu jaraknya kita atur sesuai dengan gambar ini. Di sini ada gambar lubang kancing. Kita atur di tengah-tengah antara 0 dan 1. Sudah tepat di tengah. Sekarang kita mulai menjahit. Melihat pada garis merah ini, ketika sudah mau mendapati garis merah, kita bisa semakin memelan. Nah, setelah itu dia akan menuju ke langkah yang kedua. Ketika kita mau buat garis di bawah penutup, kita putar ini ke langkah yang kedua. Ini langkah kedua, dia akan membuat ini. Nah, lalu dia akan naik ke atas. Langkah yang ketiga. Setelah sampai di batas garisnya, kita pindahkan lagi ke langkah yang keempat. Kita menutup. Oke, ini sudah selesai lubang kancingnya. Kita ketika ingin mengganti sepatu, kita tekan lagi sepatunya, kita copot, terus dipasang saja sepatunya yang lain. Pada Singer 2250 ini dapat sepatu bawaan lainnya. Kita akan berikan petunjuk. Ini sepatu yang digunakan untuk menjahit resleting. Lalu ini sepatu yang digunakan untuk
memasang kancing. Ini untuk penahan gigi supaya tidak jalan, jadi kita pasang di bawah sini. Ada jarum bawaannya dari Singer. Lalu pembersih untuk membersihkan kotoran pada giginya, dan ada pendedel juga. Anda mendapatkan spool bawaan sebanyak 3, penahan kain, penahan benang, dan obeng untuk melepaskan jarum jika Anda ingin mengganti jarum. Nah, demikianlah cara memakai Singer Tradition 2250.